Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya siswa-siswi Ibu. Hari ini kita akan mempelajari tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad ke-20. Minggu lalu kita udah membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, yaitu VOC dan juga Portugis. Hari ini kita akan membahas tentang perlawanan terhadap Belanda. Dimulai dengan kita lanjut. Perlawanan terhadap Belanda. Salah satunya adalah Pattimura. Perlawanan Pattimura. Kita kenal juga dengan perlawanan rakyat Maluku. Berikutnya perlawanan Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini kita kenal dengan Kerajaan Mataram Islam. Berikutnya, perlawanan Kesultanan Palembang di bawah pimpinan Badarudin II, Mahmud Badarudin II. Berikutnya, perlawanan Imam Bonjol yang kita kenal dengan Perang Padri. Next, perlawanan atau Perang Aceh. Berikutnya, perlawanan Sisingamangaraja 12 atau kita kenal dengan Perang Batak. Berikutnya I Gusti Ketut Jelantik, ini perlawanan kerajaan di Bali. Perlawanan Kesultanan Banjar di bawah pimpinan Antasari. Yang akan kita bahas itu 4 dulu. Yang pertama perlawanan Pattimura. Itu sekitar tahun 1817. Perlawanan rakyat Maluku. Ini diawali awalnya tahun 1814 adanya konvensi London yang mengharuskan Maluku diserahkan dari Inggris ke Belanda. Belanda mengharuskan adanya penyerahan wajib berupa hasil bumi atau La Ferranti. Rakyat Maluku tidak puas dan akhirnya mengadakan perlawanan yang dipimpin oleh Kapitan Pattimura dan Christina Marta Tiahau. Latar belakangan di sini, Hindia Belanda termasuk Maluku dikuasai oleh Inggris pada tahun 1810 sampai 1816. Tahun 1817, Belanda kembali berkuasa di Maluku. Aturan-aturan yang menindas kembali diberlakukan, seperti aturan kerja paksa dan monopoli perdagangan cengkeh. Lanjut. Sebab-sebab umum di sini perlawanan terhadap Belanda oleh Maluku ini: penyerahan wajib tadi, La Ferranti. Selanjutnya kerja paksa atau rodi. Rakyat Maluku dijadikan tentara yang akan dikirim ke Jawa. Sebab khususnya penolakan Residen Vandenberg untuk membayar harga perahu yang dipesan sesuai dengan harga sebenarnya. Ini sebab khusus dari perlawanan Maluku ini. Lanjut, tokoh perlawanan Pattimura dan Christina Marta Tiahau. Pattimura berhasil merebut Benteng Dorset dan Benteng de Verdijk. Akhir perlawanan Pattimura yang sangat gigih membuat Gubernur Ambon terpaksa meminta bantuan pasukan dari Batavia. Setelah satu persatu anak buahnya ditangkap dan tewas, Pattimura pun akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1817. Akhir dari perlawanan Pattimura. Perlawanan Pangeran Diponegoro. Perlawanan Diponegoro ini dimulai tahun 1825 sampai 1830. Di sini Ibu jelaskan bahwa perlawanan Pangeran Diponegoro ini hampir sama dan bersamaan dengan perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat. Perlawanan Diponegoro, sebab umumnya di sini terjadinya campur tangan pemerintah Belanda terhadap urusan kerajaan Mataram. Selain itu, Belanda menindas rakyat dengan pajak yang berat. Sebab khusus, Belanda membuat jalan kereta api yang melintasi tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro di desa Tegal Rejo tanpa seizin Pangeran Diponegoro. Kalau di sini latar belakangnya itu campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Para pejabat kesultanan diberlakukan sebagai bawahan pemerintah kolonial Belanda. Penetapan berbagai pajak oleh pemerintah kolonial Belanda, Kesultanan Yogyakarta yang membuat rakyat menderita. Pemasangan patok-patok batas pembangunan jalan yang melewati tanah Pangeran Diponegoro. Perlawanan rakyat Diponegoro, tokoh perlawanannya salah satunya Pangeran Diponegoro sendiri. Pangeran Diponegoro ini dibantu oleh Kiai Mojo
Sentot Ali Basyah, Pangeran Suryo Mataram, dan Pangeran Serang. Dan ditambah lagi dengan Nyi Ageng Serang. Belanda melakukan siasat benteng Stelsel dan divide et impera. Siasat lainnya adalah mengangkat kakek Diponegoro yaitu Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta. Pangeran Diponegoro terdesak dan meminta Belanda mengadakan perundingan. Diponegoro ditangkap pada saat berunding. Ia dibuang ke Manado dan dipindahkan ke Makassar sampai wafat. Itu akhir dari perlawanan Diponegoro. Ini sering masuk ujian. Pemerintah kolonial Belanda ini menggunakan taktik benteng Stelsel yang berhasil mempersempit ruang gerak perlawanan Pangeran Diponegoro. Berikutnya dia juga menggunakan taktik divide et impera. Ini sering masuk ujian ya. Berikutnya, perlawanan Kesultanan Palembang. Palembang terletak di Pulau Sumatera. Latar belakang dari perlawanan Palembang ini yaitu keinginan Belanda untuk menguasai Palembang yang menimbulkan ancaman bagi Kesultanan. Perlawanan Kesultanan Palembang itu tokoh perlawanannya adalah Sultan Badarudin, pemimpin perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dengan menyerang Belanda. Perlawanan Kesultanan Palembang, akhir perlawanannya akibat perjanjian Tuntang 1811, kedudukan Belanda digantikan oleh Inggris. Sultan Badarudin terus melakukan perlawanan terhadap Inggris. Perlawanan Sultan Badarudin terhadap Inggris berakhir setelah adanya Konvensi London 1814. Pada 1818, Sultan Badarudin ditangkap Belanda dan diasingkan ke Ternate. Sebelumnya, pertemuan kita sebelumnya kita udah membahas tentang perjanjian Tuntang. Juga sudah mempelajari tentang Konvensi London. Boleh dilihat apa itu perjanjian Tuntang, apa itu Konvensi London, dan kaitannya dengan perlawanan Kesultanan Palembang. Berikutnya, perlawanan Imam Bonjol. Ini kita kenal dengan perlawanan Padri atau Perang Padri. Terjadi pada tahun 1821 dan 1837 sampai 1837. Kita lihat tahun Perang Padri dengan perlawanan Diponegoro. Ponegoro 1825 sampai 1830. Padri 1821 sampai 1837. Kesamaan tahunnya berada di 1821, 1825, 1830, 1837. Boleh dilihat. Seandainya ketika zaman dulu perlawanan Imam Bonjol dan perlawanan Diponegoro ini bersatu, insya Allah negara kita udah merdeka tahun itu. Namun karena tidak adanya pemersatu, akhirnya mereka melawan sesuai dengan daerah masing-masing. Kita lanjutkan saja. Perlawanan kaum Padri ini awalnya tahun 1800-an terjadi pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri atau kaum ulama. Nah, di sini Belanda turut campur tangan dalam pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat. Kita lihat latar belakangnya. Konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat. 2. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan konflik tersebut dengan memberi bantuan kepada kaum adat dalam menghadapi kaum Padri. Kita lihat sebab umumnya. Berkembangnya paham Wahabi yang ajarannya bertentangan dengan kaum adat. Campur tangan Inggris kemudian Belanda dalam pertentangan kaum Padri dengan kaum adat. Sebab khusus perlawanan, terjadinya perang antara kaum adat dan kaum Padri. Kaum adat kemudian meminta bantuan pada Belanda. Ini sebab khusus perlawanannya, bahwa kaum adat meminta bantuan kepada kaum Belanda. Selanjutnya, pecah perang perlawanan antara kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Belanda mengadakan perjanjian damai dengan kaum Padri yang dinamakan Perjanjian Masang. Ini kenapa terjadinya Perjanjian Masang? Karena adanya perang Diponegoro di Pulau Jawa. Kita lanjutin. Ini dia Perjanjian Masang. Perjanjian Masang 1825 isinya kaum Padri harus mengadakan perdagangan hanya dengan pihak Belanda, penetapan batas daerah kedua belah pihak antara kaum Padri dan kaum adat yang dibantu oleh Belanda. Berikutnya adanya Plakat Puncak Pato. Inti dari Plakat Puncak Pato di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar yang mendamaikan kaum Padri dan kaum adat adalah sebuah kompromi yang berisi bahwa adat Minangkabau berlandaskan agama Islam dan agama Islam berdasarkan kepada Al-Quran.
Namun, setelah tahun 1825, Belanda pergi melawan perlawanan Diponegoro. Selesai di Jawa, si Belanda balik lagi ke kaum Padri. Pada tahun 1830 Belanda kembali menyerang kaum Padri. Nah, ini ada lagi namanya Pelakat Panjang. Isi perjanjian Pelakat Panjang. Larangan perang adat, perang batu, dan perang dendam kesumat. Pemerintah Belanda menyebutkan akan menghukum nagari yang memulai perkelahian. 2. Larangan residen atau para pejabat Belanda ikut campur dalam pemerintahan nagari. Namun, jika terjadi tindak pidana, maka akan diadili oleh pengadilan Belanda. Bengkulu dan pemimpin di Minangkabau akan diangkat menjadi wakil pemerintah Belanda dengan imbalan gaji dari pemerintah. Masyarakat akan dilindungi sepenuhnya oleh pemerintah. Tidak akan ada lagi pemungutan pajak. Namun, masyarakat Minang diminta untuk memperluas penanaman. Lanjut. Perlawanan Imam Bonjol, jalannya perlawanan. Pemerintah kolonial Belanda memujuk kaum adat dan kaum Padri berdamai melalui perjanjian Masang. Kaum adat dan kaum Padri sebenarnya sudah memilih untuk berdamai melalui Pelakat Puncak Pato yang tadi kita jelaskan atau yang kita bahas, menyebabkan Belanda harus berhadapan dengan keduanya. Nah, tahun 1833, ini berhadapan dengan keduanya yaitu bagian adat atau kaum adat dan kaum ulama. Tahun 1833, pemerintah kolonial mengeluarkan Pelakat Panjang untuk menghentikan perlawanan keduanya. Perlawanan Imam Bonjol ini tokoh-tokohnya. Salah satunya adalah Imam Bonjol. Berikutnya Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan ini masih terjadi kesimpang siuran. Yang mana Harimau Nan Salapan, apakah dia termasuk dalam perlawanan membantu Imam Bonjol atau wilayah berbeda-beda. Namun yang jelas Imam Bonjol dan Harimau Nan Salapan ini sama-sama melawan yang namanya penindasan terhadap Belanda. Yang awalnya Harimau Nan Salapan tujuannya adalah melawan kaum adat untuk memurnikan ajaran Islam, akhirnya mereka bersatu melawan Belanda. Harimau Nan Salapan di sini lebih kepada yang umum, Tuanku Nan Renceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandesike, dan Tuanku Barumun. Nama-nama mereka ini adalah nama-nama daerah di Sumatera Barat. Akhir perlawanan, Belanda mengajak berunding Imam Bonjol yang ternyata hanya sebuah tipuan untuk menangkap Imam Bonjol. Pada tahun 1839, Imam Bonjol meninggal dalam pengasingannya di Manado. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ini sumber-sumbernya bisa kalian cari di internet semua. Dan juga ada di buku Asnan Gusti, Kamus Sejarah Minangkabau. Yang ingin bertanya silakan bertanya. Pertanyaannya boleh di komen, boleh di WA grup, atau langsung chat pribadi Ibu. Ibu tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Ingat, semua materi yang udah Ibu sampaikan tolong dicatat yang penting-pentingnya saja. Apabila itu penting menurut kamu, dicatat. Semoga ujian nanti bisa membantu. Bertemu lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa absen, like, subscribe, komen. Ketemu lagi di lanjutan materi perlawanan rakyat terhadap Belanda yang akan dilanjutkan dengan perlawanan Bali, perlawanan Banjarmasin, perlawanan Batak, perlawanan Aceh, dan pemberontakan petani. Ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.